Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya atau pengalaman cara paling aman mengganti air kolam bibit ikan lele, agar setelah kita melakukan pergantian air kolam, bibit ikan lele itu tidak mengalami stres ya. Dan di sini juga saya akan sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat, karena kemarin ada yang bertanya ke saya, "Kang, apa perlu di musim penghujan ini air kolam bibit ikan lele itu harus diganti?" Nah, jadi di sini saya akan jelaskan semuanya ke sahabat ya, apa perlu di musim penghujan air kolam bibit ikan lele itu kita ganti. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, ada baiknya buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, mau musim penghujan ataupun musim kemarau, melakukan pergantian air kolam pada bibit ikan lele itu sangat penting dan wajib kita lakukan ya sahabat. Karena tujuan mengganti air kolam pada bibit ikan lele itu yang pertama agar kualitas air kolam itu bisa terawat ya, dan agar air kolamnya itu bisa tetap sehat. Yang kedua, melakukan pergantian air kolam pada bibit ikan lele itu supaya bibit ikan lelenya itu tetap sehat. Yang ketiga, agar bibit ikan lele itu makannya lahap ya. Karena setahu saya di sini, kalau air kolam bibit ikan lelenya itu sudah sehat, bibit ikan lele itu makannya sudah lahap, otomatis pertumbuhannya pun akan lebih cepat lagi besarnya ya sahabat. Nah, namun yang membedakan di sini, melakukan pergantian air di musim hujan dan di musim kemarau, itu kalau saya di sini menguras air kolam di musim penghujan, itu saya tidak setengah-setengah ya sahabat. Jadi keseluruhan airnya itu kita buang ya, dan kita ganti dengan air yang baru. Intinya, kalau saya di sini itu melakukan pengurasan air di musim penghujan itu total dikuras ya sahabat semuanya. Jadi air lamanya itu jangan disisakan sama sekali. Jadi saran saya buat sahabat yang mau melakukan pengurasan atau melakukan pergantian air kolam bibit ikan lele di musim penghujan, itu saya sarankan keseluruhan airnya diganti ya, jangan disisakan sama sekali. Nah, jadi kenapa saya menyarankan untuk melakukan pergantian airnya itu secara total? Karena yang perlu sahabat ketahui bahwa di musim penghujan ini air kolam itu akan mudah rusak dan berbau ya sahabat, disebabkan karena terlalu banyaknya air hujan yang mengendap di air kolam bibit ikan lele sehingga akan menimbulkan zat asam yang tinggi. Nah, biasanya kalau zat asam tercampur dengan kotoran ikan ataupun feses ikan itu bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit yang otomatis juga berbahaya untuk kehidupan bibit ikan lele tersebut ya. Jadi kalau misalkan sahabat tidak bisa mengantisipasi, ada baiknya sahabat kalau di musim penghujan seperti ini itu harus rutin melakukan pergantian air kolam secara total ya, agar bibit ikan lelenya itu bisa tetap sehat, makan lahap, dan cepat besar ya sahabat. Intinya kalau di musim penghujan ini kita harus teliti ya, dan harus bisa membedakan mana air yang sudah mulai rusak dan mana air yang sehat. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, untuk proses pergantian airnya itu kalau saya di sini sederhana ya sahabat, tidak ribet, mudah, dan pastinya aman. Jadi kita langsung aja praktekkan dan nanti sahabat bisa lihat sendiri ya. Oke sahabat, jadi ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4 kolam yang airnya saya akan kuras dan ganti semuanya ya.
Dan di sini sahabat juga bisa lihat sendiri ya bahwa keseluruhan airnya itu saya di sini buang semuanya secara total ya. Jadi tidak dipindahkan sama sekali, tapi dikuras secara total. Nah, jadi ini untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang ada di air kolam yang ada di depan ini. Jadi kalau misalkan kita ganti semuanya, itu otomatis sisa pakan ikan ataupun feses ikan atau amoniak yang berbahaya untuk bibit ikan lele ini itu semuanya sudah terkuras ya sahabat. Jadi kalau menurut saya ini bisa aman ya, karena seperti yang saya tadi di awal bilang, kalau air hujan tercampur dengan feses ikan ataupun sisa-sisa pakan ikan, itu bisa menjadi racun yang berbahaya untuk bibit ikan lele kita ya sahabat. Jadi ada baiknya kita itu harus menguras secara total ya. Dan jangan lupa juga ya sahabat, sambil kita menunggu menguras air kolam ini, kita juga harus atau wajib memasukkan air yang langsung dari sumur ini ke dalam kolam yang lagi kita kuras ya. Nah, tujuannya agar kotoran-kotoran yang ada di bawah ini semuanya bisa terbawa ya atau terbuang. Jadi semuanya bisa lebih steril ya. Dan saya mau ingatkan lagi ke sahabat, kalau sahabat mau melakukan pergantian air kolam itu jangan dilakukan ketika matahari lagi terbit ya, atau cuaca lagi panas. Ada baiknya kalau sahabat mau melakukan pergantian air itu di pagi hari ya, atau yang mau lebih aman lagi itu di sore hari atau di malam hari, itu pasti jauh lebih aman. Nah, jika dirasa semua air yang ada di kolam ini sudah habis, kotorannya sudah habis, sahabat silahkan langsung aja isi air dengan ketinggian semula ya. Jadi kalau misalkan sahabat biasa memakai 25 cm atau 30, itu silahkan sahabat tambahkan lagi dengan seperti itu ya, atau dengan ketinggian air 30 cm. Nah, untuk pengisian airnya sendiri itu nanti terserah sahabat ya. Sahabat mau menggunakan air dari sumur itu tidak apa-apa, dan kalau misalkan sahabat mau menggunakan air yang sudah diendapkan atau air tandon itu bisa lebih bagus lagi. Nah, kalau di sini saya kebetulan airnya langsung dari sumur ya, sahabat. Jadi total semua saya isi langsung dari sumur. Dan jangan lupa juga ya sahabat, setelah airnya mulai penuh itu silahkan sahabat tambahkan sedikit garam ya. Dan sahabat juga bisa puasakan sekitar 3-4 jam, ini baru bisa kita kasih makan lagi. Oke sahabat, jadi hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.